Sesampainya di rumah Mang Osin, Ujang terlihat meneteskan air mata. Ujang menyesal tidak bisa meyakinkan Mang Osin. Tak lama, Ujang berjalan menuju halaman rumah Mang Osin. Tapi Ujang seperti tertahan oleh sesuatu. Ujang mencoba meraba dan seperti ada dinding pembatas, tapi tidak terlihat. Ujang mundur beberapa langkah dan membacakan doa agar bisa membuka penghalang itu. Tapi tetap tidak bisa dibuka. Ujang khawatir akan keselamatan yang ada di dalam rumah Mang Osin. Sekarang Ujang melihat Mang Osin dengan tatapan penyesalan. Dan Mang Osin sekarang tertunduk seakan tidak berani melihat Ujang. Ujang merasa iba dan kasihan melihat Mang Osin. Ujang seakan putus harapan. Ujang mulai putus asa. Ujang berlutut sambil memegang kepala. Tak lama terdengar auman yang sangat keras. Ujang terperangah saat mendengar erangan dan auman di belakangnya. Haur Nunggul. Sambil menengok ke belakang, benar saja, Haur Nunggul berjalan dengan gagah, dengan tatapan tajam, bak mengintai mangsa. Terlihat juga Haji Kosasi menunggangi si Haur Nunggul. Tak lama Haji Kosasi turun dan langsung menghampiri Ujang. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam, Wak. Ujang menjawab salam dari Wah Haji. Bismillah. Ucap Wah Haji sambil mengetuk tongkatnya ke tanah 3 kali. Duk, duk, duk. Tidak lama penghalang itu lenyap. Haur Nunggul, panggil Wah Haji. Apa yang saya bisa bantu, Guru? Ucap Haur Nunggul. Lenyapkan Hilir Bintinu itu, Haur. Perintah Wah Haji. Dengan senang hati, Guru. Kembali dengan wujud aslinya, Haur Nunggul berjalan menuju rumah Mang Osin. Tak lama, si Haur menggaung. Seketika, ulat bulu yang memenuhi rumah Mang Osin pun lenyap. Jang, Neng Imas belum sepenuhnya jadi tumbal. Neng Imas masih ditahan karena si Hulu Watakan masih melaksanakan musim kawinnya. Dan ini bulan purnawa awal tahun. Ucap Wah Haji. Alhamdulillah Wah Haji. Apa saya harus segera ke sana Wah Haji untuk melumpuhkan si iblis ini? Tidak usah, Jang. Urus dulu Mang Osin dan keluarganya. Karena urusan si Hulu Watakan sudah saya urus, kata Wah Haji. Ujang pun segera berlari ke rumah Mang Osin dan segera menyelamatkan Neng Imas, Mang Osin dan Bi Aroh. Betul saja, Neng Imas masih bisa diselamatkan. Ujang pun menangis dan memeluk Neng Imas, lalu membawa keluar yang diikuti Mang Osin. Bi Aroh digendong sama Mang Osin karena tadi tidak sempat disadarkan diri. Sesampainya di luar, Neng Imas diletakkan di balai-balai tepat di halaman rumah Mang Osin. Dan Wah Haji langsung mengobati Neng Imas. Jang, maafin Mamang ya. Yang tadi sempat tidak percaya dengan Ujang yang dibicarakan. Mamang menyesal, Jang. Sambil merangkul Ujang dan Mang Osin menangis di punaknya. Sudah, Mang. Mungkin jalan ceritanya harus begini. Yang terpenting Neng Imas masih bisa diselamatkan. Di rumah Pak Ahmad, Nyi Angsana lagi mengumbat birahi dengan Pak Ahmad. Peluh saling menetes dan gairah begitu terlihat di dua makhluk beda alam ini. Pak Ahmad begitu menikmati semua ini. Di mata Pak Ahmad, yang digaulinya ini perempuan sempurna, layak manusia. Padahal Pak Ahmad lagi mengumbar nafsu dengan seekor ular berukuran besar. Sosok Nyi Angsana di mata Pak Ahmad begitu menggairahkan. Mata Pak Ahmad terlihat meremelek. Malam itu Nyai Angsana begitu ganasnya. Nyai Angsana ada di posisi atas. Nyai Angsana terus menggoyangkan pinggulnya seakan-akan Pak Ahmad lupa akan dirinya. Dan Pak Ahmad pun tak sadar bahwa Nyai Angsana ini hanyalah seekor ular yang berukuran besar. Dan terlihat sisik-sisiknya yang jatuh berubah menjadi kepingan koin emas. Berserakan di mana-mana, koin emas ini tak beraturan. Dua makhluk beda alam ini lagi asik memadu kasih.
terdengar teriakan di luar. Ulu Watakan, keluar kau iblis ular. Nasibmu sudah aku tentukan ini malam. Akan kusudahi dan akhiri semua malam ini. Terdengar kata ancaman oleh seorang di luar sana. Keluar atau akan kutarik secara paksa, hai Watakan. Lagi-lagi ancaman terdengar. Setelah mendengar teriakan ancaman di luar, Nyai Angsana matanya terbelalak seakan ketakutan. Nyai Angsana hafal betul siapa yang di luar ini. Nyai Angsana melepas pelukan Pak Ahmad dan segera memakai kain yang tadi dipakai. Melihat Nyai Angsana gelisah, Pak Ahmad pun bertanya, "Ada apa, Nyai? Kenapa seperti gelisah?" Kata Pak Ahmad. Pak Ahmad tidak mendengar teriakan di luar yang mengancam Nyai Angsana. Karena ini panggilan gaib. Hanya bangsa dedemit saja yang bisa mendengar. Nyai Angsana sudah tidak bisa lari kemana-mana. Mau lari juga percuma karena ilmunya di atas Nyai Angsana. Pak Ahmad pun berdiri dan menghampiri Nyai Angsana dengan memeluk pinggang Nyai Angsana. "Kenapa Nyai begitu gelisah, Kakang lihat?" tanya Pak Ahmad. Nyai Angsana hanya diam tak membalas pertanyaan Pak Ahmad. "Hei Watakan, jangan uji kesabaranku." Terdengar lagi teriakan di luar. Nyai Angsana bergetar badannya karena ketakutan. Setelah mendengar suara yang memanggil dirinya, Nyi Asi kebingungan dan ketakutan. Harus bagaimana dan harus berbuat apa? Karena melawan pun tidak akan ada hasilnya. Masih dalam ketakutan, tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Yang tadinya Nyi Asi ada di dalam kamar, sekarang sudah berada di ruangan tanpa batas. Gelap yang tiada akhir. Sekeliling pun sama, hanya hitam yang terlihat. Nyi Asi pun mencoba mengeluarkan apa yang dia bisa. Dan hasilnya tetap sama tidak berguna. "Hei Hulu Watakan, penyesat manusia." Hanya suara tanpa wujud yang Nyi Asi dengar. Bagi Nyi Asi sudah tak asing lagi dengan suara ini. Nyi Asi bergidik ngeri dan mencoba meminta ampun. "Ampun Kakang, ampuni saya Kakang." Nyi Asi terlihat meminta ampun. Tak terdengar lagi suara dan suasana kembali senyap tak bersuara. Pak Ahmad hanya tertawa saat hilangnya Nyi Asi. "Mati kau siluman." "Dan kau Aceng, ini permainanku belum selesai. Ini baru awal permainan yang akan saya perankan sendiri." Pak Ahmad segera membereskan koin emas yang terhamur. Pagi-pagi di kebun yang dimiliki Pak Ahmad digegerkan dengan penemuan jasad perempuan setengah baya. Orang-orang yang mau kerja di kebun Pak Ahmad pun menjadi kaget atas penemuan ini. "Siapa itu siapa?" Terdengar saling tanya siapa yang ditemukan tak bernyawa itu. Karena pas ditemukan korban terlungkup, menghadap ke bawah. "Coba awas-awas coba," kata lelaki tua setengah baya untuk suruh menyingkir warga yang berkerumun. Ternyata yang datang ini Mandor Uha, kepercayaan Pak Ahmad. Mandor Uha pun memastikan siapa yang sudah tergeletak tak bernyawa ini. Mandor Uha mau membalikan badan jasad ini. Terdengar suara di belakang dan langsung yang tadinya riuh pun terdiam. "Uha, jangan kau pegang jasad itu." Pak Ahmad menyuruh Mandor Uha untuk tak menyentuh mayat ini. Juragan." Mandor Uha langsung menuruti perintah juragannya. "Astri, Astri, Astri." Juragan Aceng memanggil-manggil istrinya. Juragan Aceng pun ke belakang untuk memastikan istrinya ada di sana. Tetap saja tidak ada. "Neng Agis, Neng lihat mama enggak?" Juragan Aceng bertanya ke anak kesayangannya. "Neng gak lihat Pak. Neng baru bangun juga, mama sudah tidak ada." Dengan suara khas baru bangunnya, Neng Agis menjawab pertanyaan ayahnya. "Kemana tuh ya si mama teh Neng?" Juragan Aceng kebingungan dan lagi-lagi bertanya ke Neng Agis. Setelah Neng Agis dimandikan sama Juragan Aceng dan Neng Agis pun sarapan. Tapi Juragan Aceng masih belum tenang karena istrinya tidak ada. Dan kalaupun mau pergi ke pasar, biasanya suka kasih bangun dan pamit.
Setelah selesai sarapan, Juragan Aceng pun ajak Neng Agis nunggu istrinya di halaman rumah. Dan Neng Agis pun ikut ke halaman rumah. Juragan Aceng semakin tak karuan. Sudah hampir nunggu 3 jam lebih, kemunculan istrinya sudah tak tampak. Terlihat kegelisahan dan kekhawatiran tergambar di wajah Juragan Aceng. "Neng, ikut bapak yuk ke rumah Aki Haji." Juragan Aceng mengajak Neng Agis ke rumah Wah Haji. "Emang si Mama ada di rumah Ki Haji ya Pak?" Neng Agis bertanya ke bapaknya. "Iya, Mama ada di sana," kata Juragan Aceng. "Tutup dulu dengan daun pisang. Nanti saya yang akan menghubungi pihak berwajib." Pak Ahmad menyuruh Mandor Uha untuk menutup jasad dengan daun pisang. "Dan untuk hari ini libur dulu kerja dan dilanjutkan besok." Pak Ahmad menyuruh para pekerjanya untuk libur bekerja. Di rumah Wah Haji sekarang terlihat ada Mang Osin, Bi Aroh dan Neng Imas. Neng Imas sekarang sudah siuman dan sudah lepas dari jeratan tumbal yang dialaminya. "Assalamualaikum." Terdengar pintu rumah Wah Haji ada yang mengetuk dan mengucap salam. "Coba Mang Osin, lihat siapa yang pagi-pagi sudah bertamu," kata Wah Haji menyuruh Mang Osin untuk membuka pintu. Tak lama Mang Osin pun membuka pintu. Dan pas Mang Osin membuka pintu, terlihat kaget dan langsung menyuruh masuk. "Silakan Juragan masuk." Mang Osin menyuruh Juragan Aceng masuk ke rumah Haji Kosasi. Juragan yang datang tuh Haji," menyambut Juragan Aceng. Juragan Aceng pun langsung bersalaman kepada yang ada di rumah, termasuk ke Ujang dan Wak Imran. "Mama Ajengan kemana Jang?" tanya Juragan Aceng ke Ujang. "Mama Ajengan katanya mau pulang dulu. Tadinya saya yang mau pulang tapi nggak jadi," kata Ujang ke Juragan Aceng. "Maaf ganggu Haji," ucap Juragan Aceng, dan bermaksud menceritakan Nyi Lastri hilang dan sampai saat ini tidak ada pulang. Setelah kejadian Neng Agis yang tempo hari dan menyusul Wah Haji dan tadi malam masih ada. Pas Juragan Aceng bangun, Nyi Lastri hilang tak tahu kemana. "Itu Haji maksud saya datang ke sini pagi-pagi," tutur Juragan Aceng. Berarti dari tadi pagi sampai sekarang Nyi Lastri belum pulang." Wah Haji bertanya ke Juragan Aceng. "Iya Wah Haji, saya sudah cari ke belakang. Siapa tahu ada menyuci atau apa, tapi nggak ada. Saya pikir istri saya ke pasar. Saya bersama Neng Agis menunggu di depan rumah. Sudah lama menunggu tak muncul-muncul." Juragan Aceng terlihat khawatir dan gelisah. Begitu juga Wah Haji. Dan yang ada di dalam pun ikut merasakan apa yang dirasakan Juragan Aceng. Pak Ahmad dengan mengendari kijang ekstra pun menuju pulang ke rumah lamanya yang ditinggali Nyik Okom dan kedua anaknya, Fitri dan Dadan. Mama Ajengan pun sudah kembali ke Cisompet setelah beberapa hari di Limbangan, dan setelah berjalan beberapa langkah terdengar bisik-bisik. "Jasad siapa itu ya yang ada di kebunnya si Pak Ahmad?" Itu yang terdengar oleh Mama Ajengan. "Punten, Mama dengar ada mayat di kebunnya Pak Ahmad," tanya Mama Ajengan ke salah satu warga yang berpapasan dengannya. Mama baru pulang ya? Bagaimana kabarnya Juragan Aceng Mama?" "Iya Mama Ajengan, ada jasad tergeletak di kebunnya Pak Ahmad. Tapi belum diketahui siapa jasad itu," ucap warga. Mama Ajengan pun menjawab pertanyaan warga dan Mama belum menemukan siapa jasad yang ditanyakannya tadi. Di rumah lamanya Pak Ahmad itu pas kebetulan ada acara pengajian yang dilaksanakan oleh Dadan. Acara pengajian ini sudah rutin dilakukan tiap bulan dan sekarang giliran di rumahnya Dadan. Terdengar sayup-sayup suara orang mengaji. Dan tak lama terlihat mobil ekstra yang dikendarai Pak Ahmad pun parkir di halaman rumahnya. Pas dulu mesin dimatikan, Pak Ahmad pun kaget bukan main. Badan bergetar, telinga berdengung, dan terasa panas menjalar di sekujur tubuh Pak Ahmad. Pak Ahmad mencoba bertahan dengan siksa ini,
mencoba mengontrol agar bisa menyalakan mobil dan bisa pergi dari rumahnya ini. Dadan yang melihat bapaknya datang pun segera berdiri dan tadinya mau menyambut Bapak Ahmad. Tapi Pak Ahmad tak menghiraukan panggilan anak sulungnya ini. Pak Ahmad dengan susah payah pergi meninggalkan rumah lamanya itu. Aku di mana? Kok asing sekali tempat ini? Terlihat wanita parubaya ini kebingungan dan terlihat terduduk di suatu tempat yang begitu indah dan hijau. Sejauh mata memandang dan sangat menyejukkan. Nyai Angsana kebingungan dan begitu ketakutan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan gaibnya. Karena ruangan yang ada sepertinya menetralisir kekuatan yang ada. Kakang Cakra, Kakang Lanca. Nyai Angsana memanggil Cakra dan Lanca. Tapi nihil. Seperti tertahan kekuatan yang begitu besar. Nyai Angsana kebingungan. Harus berbuat apa? Dia tak tahu harus bagaimana keluar dari tempat ini. Nyai Angsana terduduk sambil memikirkan kenapa orang ini bisa mengetahui perbuatannya. Dan Nyai Angsana seperti ayam terkurung dalam sangkar. Sekuat tenaga Nyai Angsana mengeluarkan kekuatan gaibnya. Dan lagi-lagi nihil hasilnya. Seperti biasa. Mama Ajangan pun mencoba mendekati kerumunan. Terlihat ada aparat yang lagi memeriksa jasad yang terbujur kaku di kebunnya sayur Pak Ahmad. Setelah mendekat, Mama Ajangan mendengar teriakan. Astagfirullah Bi Eti. Bi Eti ini ya Allah. Kenapa dan siapa yang tega berbuat ke Bi Teti? Ucap salah satu warga. Dan Mama Ajangan terhenti di belakang para warga. Karena tidak bisa mendekati ke arah jasad. Mandor Uha terdiam dan seakan tak percaya. Kenapa ini bisa terjadi dan siapa yang tega berbuat ke istrinya? Mandor Uha hanya bisa melihat jasad istrinya dan seakan tak percaya. Tetesan bulir air mata terlihat di ujung matanya. Teti, siapa yang tega? Coba bilang ke Akang, Teti. Siapa pelakunya? Mandor Uha sambil menggoyang-goyangkan badan jasad Teti istrinya. Udah Kang, udah. Salah satu warga yang bernama Mang Udin dan membopong Mandor Uha. Pak Ahmad yang masih dalam kepanasan dan kepalanya masih kuat akan kesakitan pun meminggirkan mobilnya. Sial, kata Pak Ahmad. Pak Ahmad setelah meminggirkan mobilnya pun segera keluar dan duduk di pinggiran jalan. Apa-apaan tadi ini? Padahal kekuatan ini telah aku musnahkan. Tapi masih bisa kurasakan, ucap Pak Ahmad. Pak Ahmad juga bingung. Nyai Angsana sudah dilenyapkan oleh Ki Cakra dan Ki Lancah. Tapi masih ada efek yang Pak Ahmad rasakan. Pak Ahmad tidak tahu siapa yang mengambil Nyai Angsana dan siapa di balik dalang semua ini. Juragan, Wah Haji memanggil Juragan Aceh. Saya Wah Haji, jawab Juragan Aceh. Tenang saja, Nyi Lastri sudah aman dan sekarang Syaur Nunggu sudah mengamankannya. Nyi Lastri ada di tempat si Haur. Juragan Aceh yang begitu terkejut atas penuturan Wah Haji. Pak Wah Haji? Apa benar? Apa yang dikatakan Wah Haji ini? Iya Juragan, saya sudah mengetahui niatan ini dan saya menyuruh Syaur Nunggul untuk menyelamatkan istri Juragan. Wah Haji sudah tahu. Karena keluarga Juragan Aceh ini target utama atas kejahatan ini. Terlihat Ki Cakra dan Ki Lancah kebingungan. Rencana mereka dapat diketahui oleh Haji Kosasi. Cuy. Ki Lancah membuang ludah seakan tak percaya. Niatan dan strateginya dapat terbaca oleh Haji Kosasi. Dan yang jadi bingungnya buat Ki Cakra, siapa yang mengambil Nyai Angsana? Kakang, siapa yang telah mendahului kita untuk mengorbankan si Hulu Watakan? Kata Ki Cakra. Itu Yayi, yang Kakang pikirkan dari tadi. Siapa yang mendahului rencana kita? Dengan nada kesal, Ki Lancah menjawab pertanyaan Ki Cakra. Mama Ajangan pun terdiam dan merasa bingung akan keganjilan yang telah terjadi. Kenapa menjadi membabi buta masalah ini? Kenapa jadi orang yang tak tahu apa-apa menjadi korban?
Itu yang ada dalam benak Mama Ajengan. Terdengar geraman seekor maung di dalam ruangan. Ternyata yang ada dalam ruangan itu Nyi Lastri dan Juragan Aceng. "Siapa kamu? Jangan sakiti aku." Begitu ketakutan Nyi Lastri saat melihat seekor maung di hadapan Nyi Lastri. Tak lama Haur Nunggul berubah wujud dan menjadi seorang laki-laki gagah dengan perawakan normal dan sangat berwibawa. "Tenang Nyai, saya cuma dapat tugas dari Wahaji untuk menyelamatkan Nyai saja. Karena Wahaji sudah tahu niatan busuk ini." Haur Nunggul menjelaskan ke Nyi Lastri. Nyai Lastri hanya menganggukkan kepala, walau dalam pikirannya masih banyak pertanyaan yang mengganjal. Tapi Haur Nunggul melibatkan nama Wahaji. Nyi Lastri mengikuti saja apa yang terjadi. Juragan Aceng setelah dapat cerita dari Wahaji pun langsung memeluk Neng Agis dan mencium kening Neng Agis. Karena istri dan mamanya itu untuk Neng Agis masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang memanggilnya Angsana ini adalah Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela pun hanya tersenyum, bisa mengurung Hulu Watakan di ruangan tanpa batas waktu. Tidak ada yang bisa lolos di kurungan itu. "Kakang tidak tahu siapa yang mengambil Hulu Watakan?" ucap Cicakra bertanya ke Kilanca. "Tidak Yai, Kakang tidak mengetahui siapa ini yang ambil Nyi Angsana." Prabu Tajimalela hanya tersenyum dan bertanya ke Eyang Sanghyang Tikoro. "Yai, kita kelabui mereka. Kalau Yai nggak kasih tahu dari awal, saya nggak akan tahu masalahnya gimana," ucap Prabu Tajimalela. Iya Kakang, biar mereka rasakan akibatnya," ucap Eyang Sanghyang Tikoro. Pak Ahmad setelah memarkirkan mobil dan beristirahat, tapi panas dalam tubuhnya belum mereda dan masih terasa terbakar. Haur Nunggul mendekat ke Nyi Lastri dan berbicara. "Maaf Nyai, saya akan membicarakan sebenarnya. Dalang di semua ini saingan Juragan Aceh, dan dia berniat membinasakan keluarga Juragan Nyai." Nyai Lastri kaget atas penuturan Haur Nunggul dan bertanya-tanya dalam pikiran Nyi Lastri. "Jadi siapa Haur Nunggul yang berniat jahat ke keluarga kami?" ucap Nyi Lastri. Haur Nunggul hanya terdiam tanpa menjelaskan siapa saingan bagi Juragan Aceng kepada Nyi Lastri. Setelah mengetahui istri selamat, Juragan Aceng pun berpamitan ke Wahaji, Ujang dan Mang Osin. Eyang Sanghyang Tikoro pun duduk santai dengan Eyang Prabu Tajimalela di atas pucuk dedaunan yang ada di atas gunung. Baik sahabat jelang malam, cerita Teluh Ulat Bulu Bintinu di part kelima cukup sekian dulu ya. Karena ini lagi seru-serunya, tapi penulis alias Kang Arif Halim ini masih belum lanjut ke bab selanjutnya ya, alias bab 19 kalau di Facebook. Jadi buat sahabat jelang malam, mohon bersabar ya. Ini untuk di part 5-nya sengaja saya karena intinya udah kelamaan ya teman-teman ya. Udah kelamaan sekali saya tidak upload, kurang lebih sekitar 3 hari loh gitu kan ya. Bahkan kemarin kepotong live streaming juga saya mengundang salah satu narasumber ya yang mengalami langsung, yaitu diludahi sesosok Nyai Kunti gitu kan ya. Nah baik sahabat jelang malam dan para penggemarnya Kang Arif Halim ya, mohon ditunggu. Kalau penggemarnya Kang Arif kayaknya sudah selesai ya di Facebook, karena jadi duluan Kang Arif dulu upload di Facebook baru saya gitu kan. Jadi yang pengen versinya secara voice over, nggak mau baca hanya dengerin saja, teman-teman tinggal langsung aja ke channelnya Jelang Malam. Dan sahabat Jelang Malam yang masih belum subscribe, jangan lupa di subscribe loh, supaya video-video yang terupdate bisa muncul di notifikasinya teman-teman. Baik, sekali lagi teman-teman sahabat Jelang Malam, terima kasih ya. Dan saya juga ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Baik sahabat Jelang Malam, ditunggu part selanjutnya hanya di channel Jelang Malam. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.